Dan bertawassul dengan amal soleh itu kesepakatan ulama hukumnya boleh dan disyariatkan. Maka pian jadikan sholat ini bagian dari tawassul. Ya Allah, ulun sembahyang hari ini untuk mencari keridhaan pian. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sembahyang ini urusan ulun hari ini dilancarkan. Ada kalau hadis yang sahih Nabi menceritakan 3 orang yang terkepung dalam gua. Inya berjalan bertiga. Sekalinya masuk dalam gua, menggelinding batu tertutup pintu gua. Itu Nabi yang menceritakan dan hadis itu sahih. Begitu tertutup bertitiganya, mau sawat di situ mati, kada mati. Mun kada ada jalan keluar makanan kada ada, lalu masing-masing berkuya kebaikan. Ujar yang seikung, ya Allah, ulun ini dulu pernah menaksir beginian. Keluarga juga bang. Lalu suatu hari ini kesusahan. Datang ke wadah ulun untuk meminta tolong. Ulun dasar hendak lawaninya. Maka ulun siap untuk memberinya pinjaman, tapi inya harus melayani kehendak ulun. Bebinian ini kesusahannya kesian. Inya kada berpikir panjang lagi, nya kesulitan. Maka inya siap juga melakukan apapun deminya kau bertahan hidup. Lelaki tadi sudah melepas pakaian, bebinian itu sudah dirabahakannya, sudah tinggal ini anak menggawe aja lagi. Begitu sekali lagi bebinian ini berikhtiar. Maka bebini ini berucap, ujar bebini ini, ittaqillah, takutanlah ikam lawan Tuhan. Dan jangan ikam memasukkan cincin yang lain ampun ikam ke dalam jari ikam. Bila cincin itu lain ampun ikam, jangan ikam masukkan ke dalam jari. Kayak itu ya. Ternyata kalimat itu membekas di hatinya, ketakutannya. Tiba-tiba lelaki itu langsung bergetar hatinya. Sadarinya, nah kayak orang disiram banyu, sadar, astagfirullah aja. Maka semuaan duit itu inya bariakan dan beginian itu inya bebaskan. Dan itu bukan pinjaman, dibariakannya. Makanya bapandir, ya Allah, kalau memang taubat ulun itu pian terima. Ulun itu menyesal itu pian terima taubat ulun dan pian terima sedekah tadi. Maka selamatkan kami. Sakarnya batu itu menggelinding sedikit, tapi tetap ada cukup mereka keluar. Tapi batu itu tergeser. Itu Nabi menceritakan itu. Sekalinya karena merasa kada kawa keluar, orang kedua bebendet. Ujar orang kedua, ya Allah, ulun ini diisi kuitan. Gawian ulun ini memerah susu sapi, susu binatang, susu kambing. Setiap kali ulun perah, orang nang ulun pertama kali bari minum tu mama. Setiap ada banyu, nang pertama kali ulun perah, ulun dulu ke mama ulun minum. Dan mama selalu menunggu juga. Mama tuh selalu menghadangi banyu, karena ulun memang sudah kebiasaan gitu. Ada suatu hari ulun ini terlambat datang. Terlambat. Satu hari mama ini terlambat datang, begitu ulun bawa mama terguring. Ulun terlambat, begitu datang mama guring. Maka ulun berdiri di situ mengikuti banyu. Kalau mama ini terbangun tengah malam mencari susu. Ulun pingkuti sekalinya mama ini guring sampai pagi dan ulun tetap berdiri sampai besukan. Demi supaya kalau mama ini hendak mencari ulun ada siap. Itu bagian daripada bakti ulun lawan mama. Kalau memang bakti ulun pian terima, maka selamatkan kami. Pas batu tadi menggelinding pulang tadi. Tapi tetap ada cukup mereka keluar. Tapi terbuka matahari itu sudah masuk. Maka orang ketiga melakukan dia. Ujar orang ketiga, ya Allah, ulun itu bahari diisi orang nang begawi di wadah ulun. Ya bahasa kita itu tukang atau pegawai. Ketika waktunya pegawai ini ulun bari gajinya, ulun bagi seikung ini kada muncul. Mana orangnya? Kada muncul. Akhirnya setelah sekian lamanya kada muncul, duitnya ada. Ulun gunakanlah duitnya itu menukar binatang. Ulun ternak akan binatang. Sampai akhirnya ternaknya itu berkembang biak. Menjadi banyak. Sampai akhirnya penuh lapangan itu lawan binatang yang berasal dari duit tadi. Sekalinya berapa tahun kemudian muncul ini datang manakah? Bos ya, mana gaji ulun semalam? Tadi ingat aja datang manakah rupanya nih? Kayak Bang Toyib juga. 3 kali puasa, 3 kali lebaran kada muncul. Sekali datang, bos mana gaji ulun?
ujar bosnya tuh nagaji kami semuan binatang nang ikam lihat tong ikam. Jadi ujarannya biar ada semua pengulut bos saya. Nang ulut cari gaji malam mana? Ujar bosnya ini ampun ikam semuan. Dari ampun ikam asalnya. Dan hasilnya pun ampun ikam. Mendamar nang itu terima kasih bos aja amputnya berataan. Pintar juga bilang berataan amputnya. Nah lalu lelaki tadi ya Allah ulun lakukan itu semata-mata untuk mencari ridho dia. Artinya takutan kalau taruh hak kurang. Namun kan apa-apa, artinya merugi-rugi jawab ambil aja berataan. Saking takutannya kalau taruh hak orang dan untuk mencari ridhonya. Kalau memang itu pian ridhoi, selamatkan kami. Ia batu itu tergulung sebagian. Selamat mereka bertindak. Itulah kenapa ulama dari timur ke barat sepakat bahwa bertawasul dengan amal soleh itu dianjurkan. Nah, sholat itu bagian dari amal soleh. Maka memulai aktivitas dalam sehari-hari itu dimulai dengan sesuatu yang baik. Lalu berniat, ya Allah dengan kebaikan itu nah. Berkat pertolongan pian ulun kalau melaksanakan sholat, maka ya Allah dengan sholat itu niat ulun mencari ridho pian, maka mudahkan urusan ulun. Dan itu dianjurkan. Jadi tidak selalu harus menunggu adanya. Selama nang digawi itu adalah memang dicontohkan. Sholat itu dicontohkan, bersedekah dicontohkan. Lah, membaca Quran itu dicontohkan. Nang kada boleh itu sesuatu nang kada dicontohkan. Dari perbuatannya itu nah. Anak-anak begawi mana sajian dulu. Mana kembang sajian, mana keris nah itu maka akan ada contohnya. Aman sembahyang itu ada contohnya. Sahabat dulu para jamaah ketika perang, mereka itu apabila tertangkap musuh, tertawan, dan mereka itu biasanya diputuskan hukumannya hukuman mati. Bilanya tertangkap musuh biasanya dipancung atau digantung atau dihukum mati. Biasanya orang-orang itu akan diberi hendak apa yang terakhir. Rata-rata para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang setelah mereka, bila mereka itu tahu mereka akan dihukum mati, yang mereka minta tuh pasti kesempatan sembahyang 2 rakaat sebelum dieksekusi. Itu adalah satu hal yang kada pernah dilakukan di zaman Nabi dan tidak ada disuruh oleh Nabi. Tetapi itu membuktikan tidak selalu yang tidak dikerjakan di zaman Nabi itu tidak boleh dilakukan selama contoh dasarnya ada. Contoh dasarnya itu sholat. Benar melakukan sholat itu baik kapanpun. Kecuali di waktu yang terlarang. Itu maka kada boleh. Amun sembahyang di waktu terlarang macam habis asar dan habis subuh itu kan kada boleh. Tapi sholat sebelumnya dieksekusi kan ada tuh perintah barang siapa yang dihukum mati maka hendaklah sholat 2 rakaat sebelumnya kan ada. Tapi itu dilakukan oleh sebagian sahabat dan sebagian tabi'in manakala mereka tertangkap musuh. Ala kulli hal. Jadi jelas tadi ujar Nabi, barang siapa yang melakukan hijrah niatnya adalah mencari keridhaan Allah, maka keridhaan Allah lah yang dia dapat. Sudah masuk kisah kah? Belum. Nah, lalu ada satu kitab namanya Al-Arba'in, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Arba'in ini ada arba'in
Imam Nawawi, ada juga Arba'in Imam Ghazali. Innal mubaha qad yasiru afdal. Ini uniklah. Terkadang perkara mubah itu bisa menjadi lebih afdal daripada ibadat itu sendiri, manakala yang mubah itu disertai oleh dia. Apa maksudnya niat lebih afdal daripada ibadat tadi? Mubah lebih afdal daripada ibadat. Maksudnya di sini beliau mencontohkan, manakala seseorang tahu bahwa inya ini begawi yang manfaatnya itu kembali pada orang banyak. Gawiannya ini gawian menolongi orang banyak. Maka inya mampu melakukan itu apabila inya dalam satu hari itu makan dan minum, maka diniatkannya lah makannya hari itu banyak, minumnya banyak untuk memberinya kekuatan menolongi orang. Padahal tadinya makan minum itu perkara mubah itu. Lalu inya kerjakan itu, makan minumnya banyak supaya menolongi orang lebih kuat. Berkhidmat lawan orang itu kuat, saya tuju menolongi orang. Maka itu jadi lebih afdal daripada inya memilih berpuasa sunnah, tetapi inya malas-malasan di dalam ibadatnya sendiri, apalagi nolongi orang. Jangankan untuk nolongi orang, nang nyata-nyatanya tiba waktu sembahyangnya rasa lama pada waktunya, rasa lama berkurang. Kecuali jika ibadatnya ini tidak mengurangi kekuatannya di dalam menolong orang banyak. Ini lain lagi ceritanya. Ini ada juga orang berpuasa tapi kuat, ada juga. Ini andai inya berpuasa sunnah tetapi menjadikan inya lemah. Di satu sisi inya memilih tidak berpuasa dan makan banyak, tetapi dengan itu inya menolong orang banyak. Maka dengan inya makan minum itu lebih afdal baginya. Lebih afdal baginya. Jadi niat sekali lagi nih, niat. Jadi kesimpulannya tidak ada sesuatu dalam agama ini yang ibaratnya itu saklek lah. Saklek. Itu kembali kepada personal masing-masing. Dalam sholat itu kita inilah, dalam sholat itu kan di dalam madhab dikatakan makruh hukumnya berpajak. Tetapi sunnah kita tuh melihat ke tempat sujud. Secara umum sholat bebincalang melihat tempat sujud itu lebih afdal daripada berpajak. Tetapi kemudian para ulama fikih mengatakan, kecuali ada personal, ada seseorang yang dengan berpajak inya menjadi lebih khusyuk daripada berbincang, maka bagi inya pribadi berpajak lebih afdal daripada berbincang. Tapi itu kena kawan dibawa ke orang banyak. Secara umum sholat dengan mata terbuka melihat tempat sujud itu lebih afdal daripada berpajak, karena Nabi mencontohkan begitu. Maka berbincang melihat tempat sujud lebih afdal daripada berpajak. Tapi manakala dengan berpajak menjadikan orang lebih hadir hatinya dan khusyuk terhadap ibadat tadi, ketimbang inya berbuka dan menjadikan inya lalai, maka bagi orang nang ini tadi berpajak lebih baik baginya ketimbang inya berbincang. Allah Akbar. Melihat tempat sujud ini bahkan para ulama menuliskan di dalam kitab mereka, andai orang sembahyang di hadapan Ka'bahnya sekalipun, tetap ujar ulama yang lebih afdal baginya adalah melihat tempat sujud. Karena Ka'bah itu kiblat, bukan tempat untuk melihat. Kiblat mujur ke situ, tapi yang dilihat ujar ulama tetap tempat sujud. Itu ulama menaskan seperti itu. Jadi bahkan ketika sholat di hadapan Baitullah pun, inya tetap disunnahkan untuk melihat tempat sujud. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kena mudah-mudahan di tahun yang baru ini Allah Ta'ala menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun ini. Malam esok kah ini?
Hah? Belum mulai nih. Malam besok. Mudah-mudahan ini tahun yang baru lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astaghfirullah wa alimina an al-jadid barakatuh ulumi minna. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ashkina wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.